Kita di hari ini akan belajar pelajaran tematik tema 3, tokoh dan penemuannya. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran yang pertama. Anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita di pagi ini adalah sebagai berikut. 1. Dengan membaca, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemuan yang menggugah dunia dengan mandiri. Yang kedua, dengan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati dan melakukan wawancara, siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dari kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik. Nah, anak-anak sekalian, lihatlah di lingkungan di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Nah, anak-anak sekalian, marilah kita sama-sama membaca teks bacaan tentang listrik mengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tetap tempat kedudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik yang di dalam rumah dapat berubah rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri dan rangkaian dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambung dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara menyusunnya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar. Nah, anak-anak, ini adalah rangkaian seri yang mana disusun secara bersambung atau sejajar.
dan rangkaian paralel disusun secara berderet. Nah, kalian perhatikan, ini adalah rangkaian paralel yang mana yang disusun secara berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan rangkaian paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapat banyak kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak sekalian, dari teks bacaan di atas tadi, kita lihat bahwa teks bacaan tersebut terdiri dari 5 paragraf, yang mana kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan ke-5 paragraf yang ada pada teks bacaan tersebut. Nah, kalian perhatikan, untuk paragraf pertama, apa topik masalah yang disampaikan oleh penulis? Nah, anak-anak sekalian, paragraf pertama ini dia menjelaskan tentang bagaimana penemuan arus listrik oleh Michael Faraday. Perhatikan, untuk paragraf kedua, bagian A, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Nah, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik atau gelombang yang mampu merambat walau tanpa media perantara. Untuk bagian B-nya, bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit listrik hingga sampai ke rumah penduduk? Jelaskan secara berturut-turut. Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan secara berurutan. Kalian perhatikan, arus listrik yang dihasilkan dari generator di pusat pembangkit listrik disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa menara-menara tinggi menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Kemudian arus listrik disalurkan menuju rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Paragraf ketiga. Apa yang terjadi dengan arus listrik sampai tiba di rumah warga? Jelaskan juga secara berurutan. Nah, anak-anak, kita lihat. Saat tiba di rumah warga, arus listrik mengalir ke rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian ini biasanya berada di atas untuk tempat kedudukan lampu atau di dinding untuk saklar dan colokan listrik yang digunakan pada peralatan elektronik. Bagian B untuk paragraf ketiga. Apa manfaat arus listrik setelah sampai di setiap rumah warga? Kita lihat bahwa listrik sampai ke rumah warga itu untuk dihubungkan ke berbagai peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Paragraf keempat. Kesimpulan. Apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Kesimpulannya adalah penggunaan rangkaian seri pada lampu senter dapat membuat lampu senter lebih terang, namun menyebabkan baterai cepat habis. Yang berikut, untuk paragraf kelima, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan secara singkat. Nah, anak-anak sekalian, kita lihat
Adakah pesan-pesan yang disampaikan? Ada pesan yang disampaikan oleh penulis, yang mana listrik berperan penting bagi manusia. Aktivitas sehari-hari dapat terhambat tanpa adanya listrik. Kita juga harus menggunakan listrik dengan bijaksana. Nah, anak-anak sekalian, kita lihat ketika kamu mempunyai senter, nah, bongkar senter yang kamu miliki dan amati komponen-komponen yang terdapat pada senter, seperti yang ada pada gambar yang ibu punya. Nah, kalian perhatikan, untuk nomor 1 ini adalah baterai yang fungsinya sebagai penyuplai arus listrik. Kemudian yang kedua, reflektor. Reflektor berfungsi untuk memfokuskan cahaya lampu senter. Yang berikut adalah yang ketiga, logam pengantar, yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Yang keempat adalah saklar. Saklar berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik yang mengalir ke lampu. Nah, anak-anak sekalian, perhatikan jika komponen-komponen utama tersebut dirangkai untuk membuat kembali menyala, maka kalian dapat lihat yang tampak demikian. Jika kepala senter dibongkar, kemudian rangkaiannya kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka tampak seperti gambar berikut ini. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Perhatikan anak-anak, posisi logam harus mampu menghubungkan arus listrik yang keluar dari baterai menuju ke lampu. Satu ujung logam harus menyentuh ke terminal baterai dan ujung satunya harus berhubungan ke terminal lampu sehingga terbentuk rangkaian tertutup. Jadi anak-anak, rangkaian listrik itu dapat menyala ketika ada pada rangkaian tertutup. Tetapi kalau ada pada rangkaian terbuka, dengan demikian tidak menghasilkan cahaya. Jika terdapat saklar harus dalam kondisi tertutup. Nah, apakah komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasa terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Kita lihat bahwa untuk rangkaian lampu di rumah kita perlu kabel tembaga yang dilapisi karet karena mampu menghantar listrik lebih baik dan menghindari terjadinya korsleting. Yang berikut, tulislah proses perjalanan arus listrik pada rangkaian senter tersebut secara rinci dan berurutan. Nah, anak-anak, perhatikan dalam kondisi normal lampu senter mati. Dikatakan dihubungkan, arus listrik yang tersimpan di dalam baterai akan mengalir dari terminal positif baterai menuju saklar. Lalu arus listrik akan mengalir menuju lampu sehingga lampu senter menyala. Dari lampu arus listrik mengalir kembali ke terminal negatif baterai, begitu seterusnya dan akan berhenti jika saklar dimatikan. Nah, anak-anak, sekarang kamu akan mencoba membuat rangkaian listrik sederhana seperti pada senter. Tentukan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat satu rangkaian listrik sederhana. Tulislah pada tabel berikut. Nah, di sini kita lihat Ibu sudah membuat contoh bagaimana kita membuat
rangkaian listrik sederhana. Nah, di sini kita lihat alat dan bahan yang dibutuhkan. Untuk yang pertama kita harus ketahui dulu alat dan bahan yang akan dibutuhkan. Yang pertama yaitu papan triplex. Papan triplex dia punya fungsinya itu sebagai alat dari rangkaian tersebut. Kemudian baterai 1,5 volt sebagai sumber listrik. Yang berikut dudukan baterai sebagai dudukan baterai dan mempermudah penyambungan kabel. Yang berikut bolahan lampu 3,8 volt sebagai penghasil cahaya. Kemudian petting lampu sebagai kedudukan lampu untuk menghubungkan lampu dengan kabel. Kemudian kabel sebagai penghantar listrik. Saklar, penghubung dan pemutus arus listrik, kemudian isolasi untuk menutup sambungan kabel, kemudian lem menempelkan komponen ke papan triplex. Sedangkan alat yang digunakan adalah tang untuk memotong kabel dan menyambungkan kabel dan juga cutter untuk mengupas kabel. Nah, kita lihat bahwa anak-anak, listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Perhatikan bola lampu yang terdapat di rumah kalian masing-masing dan tolong kalian nyalakan lampu tersebut. Menurutmu, apa perbedaan antara masa sebelum dan setelah ada listrik? Nah, kalian lihat, sebelum adanya listrik, itu untuk mengambil air kita menggunakan timba. Yang berikut penerangannya kurang pada malam hari. Kalau kita lihat tidak ada lampu, pada malam hari gelap. Yang berikut kita tidak bisa berkomunikasi jarak jauh. Kita menyejukkan diri dengan kipas manual, artinya kita menggunakan kipas yang menggunakan tangan, atau kita sering kalau kepanasan kita menggunakan buku dan sebagainya. Yang berikut menghaluskan buku dengan ditumbuk. Nah, kalau sesudah ditemukan listrik, kita lihat pada saat mengambil air, tidak lagi menggunakan timba, tetapi menggunakan pompa air elektronik. Kemudian, penerangan pada malam hari cukup karena ada lampu. Jadi tidak lagi gelap. Ada lampu sehingga dapat menerangi keadaan di sekitar rumah kita. Yang berikut, bila berkomunikasi jarak jauh, kita menggunakan telepon. Yang berikut menggunakan kipas angin elektronik, dan sekarang juga kita menggunakan AC. Menghaluskan buku dengan menggunakan blender. Anak-anak, sekarang kalian diminta untuk mengamati lingkungan sekitarmu. Temukan sebanyak mungkin pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial budaya di lingkungan tempat tinggalmu. Kamu dapat menggunakan tabel hasil diskusi kelompok atau melakukan wawancara dengan guru, pegawai sekolah atau petugas lain yang ada di sekolah. Tuliskan dalam peta pikiran berikut. Nah, anak-anak, kita lihat. Kalian akan mengisi peta pikiran berikut ini. Yang mana kita lihat penemuan sebelum kita menemukan listrik. Yang pertama kita lihat, kita menimba air menggunakan timba. Tetapi ketika ditemukan listrik, kita menggunakan pompa air elektronik. Kemudian, lesung kita gunakan untuk menumbuk. Tetapi ketika ditemukan listrik, kita menemukan blender, penggilingan listrik. Kemudian kipas angin besok, lampu minyak,
kita gunakan ketika temukan listrik, kita gunakan lampu listrik. Nah, ketika dulu sebelum ditemukan listrik, orang membuat pengumuman menggunakan kentongan, tetapi sekarang mereka menggunakan stiker. Nah, demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Untuk itu Ibu harap kalian senantiasa dapat menerima, dapat memahami apa yang tadi Ibu jelaskan, kemudian kalian akan mengerjakan tugas-tugas berikut ini. Untuk muatan IPS, kalian diminta untuk mengadakan wawancara dengan orang tua atau orang yang lebih tua dari kalian tentang pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial budaya, dan kalian tuliskan pada peta pikiran berikut. Nah, di sini perbedaan antara setrika ketika belum ditemukan listrik, terdapat setrika arang dan setrika listrik. Di sini kalian cari informasi tentang kedua benda tersebut. Yang berikut, untuk muatan IPA, kalian diminta untuk mengamati beragam benda elektronik di rumah menggunakan energi listrik. Berikut manfaatnya dan tulislah hasil pengamatanmu pada tabel berikut ini. Nah, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita di hari ini. Ibu harap kalian senantiasa tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan, di mana menggunakan masker, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, dan kalian harus jaga jarak. Sampai jumpa